Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saya berharap di tahun baru ya, ini kita masih memasukinya suasana itu, tetap kita diberkati Tuhan. Dan bagi yang punya pergumulan, kesulitan, dan persoalan, saya berdoa semoga Tuhan menguatkan, memberkati. Bagi yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, saya yakin Tuhan akan tolong dan sertai kita. Saudara, saya percaya. Kenapa? Karena Allah setia. Persoalannya apakah kita punya iman dan cukup keyakinan untuk berharap dan berusaha dan meraih mukjizat itu. Ada banyak orang salah. Mukjizat harus diperjuangkan, saudara. Mukjizat harus diraih. Dalam Alkitab ada perempuan yang sakit pendarahan, dan ada Yesus, guru Yesus, Mesias jalan. Dia susah payah, dia dari belakang, dia pelan-pelan merayap karena dia di bawah dan dia menjamah. Jadi mukjizat perlu diperjuangkan. Ada yang lain lagi, orang berkerumun sampai ada orang yang bongkar atap rumah dari atas, turunkan itu orang sakit supaya dijamah Yesus. Saya beritahu, mukjizat perlu diperjuangkan. Jangan cuma diam, jangan cuma berdoa. Pengen kerja, usaha. Pengen pintar, belajar. Pengen sembuh, juga harus berbuat sesuatu. Mari kita bersama siapkan diri untuk RHI, Renungan Hari Ini. Kita masih akan belajar tentang kesetiaan. Tuhan memberkati kita. Saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari kitab Mika. Masih perjanjian lama ya. Kemarin dari kitab Maleakhi, sekarang kita dari kitab Mika. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil dan mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Baik, saya ulangi baca Mika 6 ayat 8. Indah sekali, dikatakan apa? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Tuhan memberkati. Saudara, apa yang menarik dari firman hari ini? RHI, Renungan Hari Ini, berdasarkan Mika 6 ayat 8. Pertama, yang menarik adalah Tuhan selalu berkomunikasi dengan manusia melalui firman, melalui nabi, melalui hambanya. Dikatakan di sini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Di dalam ajaran iman Kristen, saudara, apa yang baik itu yang dilakukan, bukan sekedar tentang status agamanya. Yang lain yang penting beragama, tidak. Dalam Kristen yang penting adalah iman. Bagaimana iman itu terwujud dalam perbuatan. Dikatakan apa? Diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa itu? Apa yang dituntut Tuhan kepadamu? Apa itu? Berlaku adil di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, di manapun kita ada. Berlaku adil. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berkomunikasi. Lalu poin kedua yang tidak kalah pentingnya adalah berkomunikasi tentang cinta dan kesetiaan. Ciri khas orang beriman adalah memiliki cinta dan kesetiaan.
tidak menghalalkan segala cara dengan banyak pikiran, dengan banyak ajaran, tapi mengkhianati cinta. Yang penting bisa bagi adil. Istrinya banyak, gak apa-apa katanya. Saudara, saya beritahu, bagaimana cara membagi cinta? Bagi kue tart mudah, bagi tumpeng gampang, bagi uang lebih gampang lagi. Tapi bagi cinta enggak bisa. Enggak bisa. Bagi kesetiaan enggak bisa. Maka komunikasi yang pertama adil, yang kedua adalah cinta dan kesetiaan. Orang yang beriman harus mulai dari dalam keluarganya. Apakah dia memiliki cinta yang tulus pada istri, anak, atau suami, atau orang-orang yang ada di keluarganya atau tidak. Dan kesetiaan tentu. Kesetiaan. Saudara, ini poin yang kedua. Tuhan komunikasi tentang cinta dan kesetiaan. Yang ketiga, yang dikehendaki Allah di sini ada di ayat 8 bagian akhir. Dikatakan apa? Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati. Saudara, ini tidak mudah juga, tapi bisa dilakukan kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, Tuhan yang menyertai kita. Hidup dengan rendah hati. Rendah hati adalah sikap. Sikap. Kalau saya punya pergumulan, kalau saya punya kesulitan, kalau saya menghadapi rintangan atau tantangan dan persoalan yang pelik, yang begitu luar biasa memusingkan, maka saya perlu rendah hati dan berkata, ya Tuhan, hamba-Mu tak memiliki banyak kemampuan. Tolonglah ya Allah. Saudara, itu rendah hati. Rendah hati itu berisi penyerahan diri yang dilandasi iman. Rendah hati itu juga berdasar pada keyakinan dan iman yang kokoh. Tapi rendah hati juga berasal dari penyerahan diri atas kehendak Tuhan. Kenapa? Karena doa itu permohonan. Doa itu bukan alat untuk maksa Tuhan. Oh, doa, puasa, Tuhan biar nurut sama kita. Oh, tidak bisa. Doa adalah permohonan. Permohonan berarti ada 3. Ya, tidak, atau nanti. Ya, berarti dikabulkan. Tidak, berarti tidak dikabulkan. Nanti, berarti kita harus menunggu. Saya menyaksikan banyak mujizat. Ada orang yang sudah menikah 10 tahun. Bahkan saya menyaksikan ada yang 14 tahun. Dan dia sudah usaha kemana-mana supaya punya keturunan. Tidak salah toh usaha? Tidak salah. Lalu kemudian dia berdoa. Tidak salah berdoa. Bagus itu. Kemudian tidak ada hasil. Dan akhirnya dia belajar untuk dikatakan di sini rendah hati di hadapan Allah. Bertelut bersujud dan berkata, Tuhan, Engkau tahu kami sudah berupaya dengan banyak cara. Tapi Engkaulah yang mengatur kehidupan. Engkau tahu kami mengingini keturunan. Tapi Engkaulah yang punya kuasa dan kehendak atas manusia. Tuhan, tolonglah. Dan dia berserah. Ya sudah, usaha sudah, mau apa lagi? Ya, ganti istri dong, ganti suami dong. Oh, itu bukan ajaran iman Kristen. Itu yang lain, yang tidak benar. Di dalam iman Kristen, kesetiaan itu ada. Ya, nggak ada keturunan. Oh, ini orang bro, bukan kambing. Kambing mah kalau majer nggak ada anak, lalu ditukar. Ini orang beriman lagi. Lalu, apa yang mereka lakukan? Saya melihat, ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan mereka berserah. Ternyata Tuhan berkati. Hidup rendah hati yang dilandasi iman dan penyerahan berbuah. Diberi keturunan. Luar biasa bukan? Begitu juga yang terjadi di banyak orang. Tidak selalu mereka mau cerita, tapi ada juga yang mau bersaksi. Saudara, hari ini saya mengajak, mari kita belajar tentang kesetiaan. Dan hari ini pesan Tuhan ada 3, yaitu komunikasi Tuhan agar kita berbuat adil, agar kita mencintai kesetiaan, dan agar kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jika ini dilakukan, saya yakin, bahkan hakul yakin, sangat yakin,
bahwa firman Tuhan ya dan amin dan terjadi, kita diberkati Tuhan. Siapa mau diberkati Tuhan tahun ini, belajarlah nanti hal ini. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakanlah kami untuk berlaku adil dalam kehidupan, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Semoga di tengah pergumulan, kesulitan, persoalan, rintangan, tantangan, dan macam-macam masalah, kami tetap untuk berada di dalam Tuhan. Tolonglah kami ya Allah dengan pergumulan kami masing-masing, dan kuatkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Haleluya. Amin.